Terima kasih Anda masih bersama kami. Insiden dilindasnya Afan Kurniawan, seorang ojek online oleh kendaraan taktis atau rantis, memantik gelombang aksi massa pada hari ini. Berbagai elemen masyarakat mulai dari mahasiswa hingga aliansi ojek online turun ke jalan menuntut keadilan dari pemerintah. Untuk membahas situasi ini lebih mendalam, kita bergabung bersama Bivitri Susanti, pakar hukum tata negara, dan Sarmuji, Ketua Fraksi Golkar. Selamat malam Mbak Bivitri, selamat malam Pak Sarmuji. Selamat malam, Mbak Ayu. Baik, saya ingin ke Mbak Bivitri terlebih dahulu. Mbak Bivitri, kita melihat hari ini kemarahan massa rasanya tidak terbendung. Tadi kami melaporkan dari berbagai titik sampai malam ini, sampai kita berdialog saat ini, eskalasi konflik, eskalasi kemarahan masyarakat masih terus naik. Segenting apa saat ini, Mbak? Sangat genting ya menurut saya, sangat genting dalam arti terus terang saja saya karena waktu itu juga cukup aktif tahun 98, banyak mengingatkan saya pada suatu situasi 98. Walaupun saya harus bilang saya tidak berharap sampai ke situ, apalagi dalam konteks kerusuhan rasialnya. Tapi artinya memang harus ada yang mengatasi di level elit nih, jangan dibiarkan seperti ini terus. Dan yang saya pahami juga dari berita-berita yang tersedia, bukan hanya di Jakarta kan, tapi juga di Surabaya, di Bandung, dan kota-kota lainnya. Jadi saya kira di titik ini memang harus ada intervensi dari elit dalam arti ada pernyataan-pernyataan yang lebih menyejukkan, yang bukan sekedar minta maaf, tapi juga memberikan jalan keluar dari apa yang sekarang ini tengah terjadi. Karena kemarahannya sudah memuncak dan yang kita tahu yang dibakar juga kantor-kantor polisi misalnya. Jadi agak terjadi kekacauan betul sebenarnya apa yang diminta dari mulai protes soal apa yang terjadi di DPR, sekarang pindah ke polisi dan kemudian pada dasarnya semua kesulitan ekonomi, kritik terhadap pajak dan lain sebagainya juga kelihatannya langsung mendapatkan outlet ya, langsung dikanalisasi dalam bentuk-bentuk yang sebenarnya ya patut kita waspadai sih menurut saya. Begitu, Mbak. Mbak Bivitri, ini kan kalau kita melihat sudah ada pernyataan dari elit-elit politik. Presiden Prabowo memberikan pernyataan, tadi mengatakan bahwa untuk masyarakat tetap tenang, percaya kepada pemerintahannya, dan juga meminta maaf tentunya. Dan juga tadi ada pernyataan dari Ketua DPR RI Puan Maharani yang kurang lebih sama, meminta maaf, turut berbelasungkawa, dan juga meminta maaf belum bisa maksimal sebagai Ketua DPR RI. Begitu. Pernyataan ini sudah cukup untuk menurunkan tensi atau belum menurut Anda, Mbak? Sudah terbukti bahwa sampai sekarang tensi tidak turun. Jadi ini sangat tidak cukup untuk menurunkan tensi. Saya kira yang saat ini dibutuhkan adalah lebih dari sekedar permintaan maaf. Dan apalagi tadi yang saya tonton juga dari Pak Prabowo kan sebenarnya walaupun dibilangnya tetap tenang, tapi pada ujungnya yang dia nyatakan adalah kehebatan pemerintahannya. Jadi narasinya narasi-narasi yang sifatnya juga belum konkret sebenarnya apa sih yang mau dilakukan. Nah sekarang ini belum ada yang membicarakan. Katakanlah misalnya kalau persoalannya tidak hanya DPR yang dilihat warga ya, tapi juga kepolisian, bisa saja misalnya Pak Prabowo bilang, oke baik kita akan evaluasi, kita akan melakukan reformasi institusi kepolisian supaya ini ke depannya tidak terjadi lagi misalnya. Kemudian begitu juga dengan Mbak Puan, akan lebih baik misalnya kalau tidak sekedar berbelasungkawa dan meminta maaf, tapi juga misalnya kami akan evaluasi nih tunjangannya, agar tidak terlalu besar jurangnya dengan apa yang didapat oleh masyarakat misalnya. Kemudian juga kami akan evaluasi kinerjanya dan lain sebagainya. Sifatnya action. Jadi masyarakat punya imajinasi di kepalanya akan ada perbaikan ke depannya. Kalau minta maaf di titik yang sekarang ya, kalau seandainya ini dilakukan dari beberapa hari yang lalu mungkin berbeda. Sekarang ini sudah tak terkendali gitu. Jadi kalau diharapkan hanya dengan permintaan maaf dan belasungkawa, langsung agak menurun tensinya. Kita sudah lihat sendiri seperti tadi juga Mbak barusan sampaikan, CNN juga masih meliput bahwa ternyata di jalanan tetap saja belum ada penurunan eskalasi gerakan massa seperti itu. Oke, saya ingin tanggapan dari Pak Sarmuji. Pak Sarmuji, kalau tadi kata Mbak Bivitri mengatakan bahwa eskalasi belum turun, belum ada langkah-langkah konkret dari elit politik untuk bisa meredam situasi saat ini, begitu. Kita melihat juga sekarang eskalasi konfliknya meluas. Kalau kemarin adalah demo yang disampaikan kepada DPR, hari ini kemarahan yang tertuju kepada kepolisian. Tanggapan dari Anda seperti apa? Ya menurut saya ini satu momentum ya, momentum untuk melakukan refleksi diri pada semua sektor, semua wilayah, termasuk semua institusi kita.
DPR juga harus merefleksikan diri terhadap apa yang diucapkan, apa yang menjadi sikap, apa yang menjadi tampilan dan perilaku anggota DPR. Memang sudah saatnya momentum ini menjadi refleksi kita bersama. Andaikan pun ada suatu langkah yang ditempuh, misalkan penyesuaian fasilitas DPR, bagi kami tidak ada problem. Yang penting apa yang bisa kita lakukan, tetap fasilitas-fasilitas itu kan sifatnya sebagai penunjang untuk melakukan sesuatu yang berharga bagi masyarakat. Jadi andaikan pun harus dievaluasi, itu menurut kami tidak Pak ada Sarmuji, problem. mohon maaf saya harus memotong pernyataan Anda. Sekarang terjadi eskalasi konflik yang meninggi di daerah FX Sudirman. Kita akan mengetahui perkembangan terbaru dari aksi unjuk rasa hari ini. Kita akan melihat ke rekan kami, sudah ada Naufal Zakwan di sana. Silakan Naufal dengan laporan Anda. Malam. Untuk saat ini saya berada di Jalan Jenderal Sudirman dan memang baru saja tadi di belakang area Polda Metro Jaya beberapa rombongan dari anggota kepolisian sempat menyapu dari masyarakat ataupun juga massa yang berada di area belakang Polda Metro Jaya. Dan saat ini saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana situasi terkini dari ruas Jalan Sudirman yang berada tepat di belakang Polda Metro Jaya. Dan memang beberapa waktu lalu massa sempat berada di depan gerbang dari Polda Metro Jaya yang tergabung dari mahasiswa dan juga beberapa massa yang menyampaikan aspirasinya. Dan kita ketahui juga adanya demo hari ini merupakan respon daripada massa yang bisa dibilang panas dengan adanya statement dari anggota DPR, beberapa anggota DPR dan juga kejadian yang menimpa seorang ojek online di kemarin malam. Tentunya beberapa kejadian tersebut memicu ataupun juga memantik adanya demo pada malam hari ini. Dan demo yang terjadi pada hari tanggal 29 Agustus 2025 tadi sudah mulai ramai massa berkumpul di berbagai macam titik, mulai dari Kuitang di markas Brimob dan juga ada di Mabes Polri. Beberapa himpunan mahasiswa juga sempat melempari Mabes Polri dengan berbagai macam barang yang ada di sekitar Mabes Polri. Dan saat ini saya sudah bergerak dari gedung DPR untuk bergerak sedikit ke Polda Metro Jaya. Dan memang dikarenakan situasi ataupun juga kondisi cuaca di Polda Metro Jaya ini diguyur hujan yang cukup deras seperti itu. Namun beberapa massa masih ada yang tetap berjalan. Seperti yang Anda lihat dari kaca saat ini, ada beberapa massa yang tetap untuk menuju ke arah Polda Metro Jaya. Namun sebagian massa bisa dikatakan sudah mundur dari titik aksi ataupun juga titik demo pada hari ini. Tentunya kita berharap untuk demo hari ini tetap berjalan tertib dan juga mengutamakan keselamatan bagi para massa dan juga aparat polisian. Dan pastinya terkait arus lalu lintas yang ada di Jalan Jenderal Sudirman, kali ini bisa dikatakan ada beberapa motor yang lewat dan juga kendaraan yang lewat, namun tidak begitu masif pada umumnya. Dan kita lihat pada hari ini juga mobil di Jalan Jenderal Sudirman, beberapa ruas jalan di FX Sudirman ini sudah ditutup seperti itu. Dan kami sampaikan dari para awak media, sebagai jurnalis kami menyampaikan kepada para pengguna jalan yang hendak melewati beberapa titik keramaian atau titik demo, kita harapkan selalu berhati-hati untuk memperhatikan keselamatan yang utama, dan terlebih di rumah masih ada keluarga tercinta yang menunggu. Dan kami di sini terus memantau pastinya bagaimana update ataupun juga perkembangan yang ada di lapangan di beberapa titik demo di Jakarta, terutama di kawasan Polda Metro Jaya. Dan tentunya secara aturan ataupun juga rules, kita mengetahui bahwa demo sebenarnya ini ataupun aksi sudah berakhir atau secara aturan harus sudah selesai pada jam 6 sore. Namun kita lihat di sini karena cuaca yang begitu tidak memungkinkan, makanya banyak para massa demo yang masih meneduh di beberapa titik di sekitaran titik demo. Kembali ke Anda. Naufal Zakwan, terima kasih atas laporan Anda. Saya ingin kembali melanjutkan dialog bersama Pak Sarmuji dan juga Mbak Bivitri. Pak Sarmuji, saat ini
Oke, baik, mohon maaf pemirsa, kami mengalami gangguan komunikasi dengan para narasumber kami. Oke, kita masih bergabung dengan Mbak Bivitri dan Masih? Pak Sarmuji masih bersama kami ya. Oke, baik. Pak Sarmuji, saya ingin komentar dari Anda. Barusan kita melihat bahwa situasi sebenarnya masih panas. Hujan tidak semerta-merta langsung meredakan kondisi eskalasi saat ini terjadi di daerah Sudirman, Senayan, dan sekitarnya. Bagaimana Anda menanggapi ini dan apa langkah konkret yang bisa dilakukan? Ya memang harus ada terobosan baru ya. Tapi dalam konteks DPR tadi saya sampaikan, ini momentum DPR untuk melakukan refleksi diri. Apa yang kemarin dianggap tidak patut, maka memang harus kita perbaiki dengan sungguh-sungguh, termasuk dalam sisi pernyataan, sikap, tampilan, perilaku semua anggota DPR dan kinerjanya juga harus kita refleksikan. Tapi dalam situasi seperti ini, sebenarnya memang tidak ada satu langkah ideal kecuali kita semua sama-sama menahan diri, memberi kesempatan kita untuk berpikir jernih, mencari terobosan. Dan yang paling penting sebenarnya adalah harus kita bisa tangkap tuntutan dari para pendemo itu seperti apa. Saat ini memang kesulitannya adalah kita belum bisa mengidentifikasi perwakilan-perwakilan yang bisa menyampaikan tuntutan itu secara konkret. Jadi kita harus menjawab itu, mungkin mana yang harus kita jawab terlebih dahulu itu memang ada kesulitan baik dari pihak pemerintah maupun mungkin dari pihak DPR. Tapi khusus untuk DPR, kita siap untuk mereformasi diri, melakukan refleksi, melakukan pembenahan, baik secara individual maupun secara institusi. Oke, Pak Sarmuji, saya ingin Anda menanggapi satu kritik masyarakat yang sangat lantang digaungkan di mana-mana. Kemarin demo berpusat di DPR RI, berbeda dengan hari ini. Tapi ketika demo terjadi di DPR RI dan ingin disampaikan kepada wakil rakyat, tapi justru ada himbauan WFH untuk anggota DPR. Ini sangat dikritik keras oleh masyarakat. Tanggapan Anda bagaimana? Ya memang situasi ini tidak berdiri sendiri ya. Anggota DPR itu juga terkait dengan himbauan tadi itu. Memang himbauan itu rekomendasi-rekomendasinya memang bukan hanya dari internal DPR, tapi dari institusi lain yang juga merekomendasikan bagaimana kita harus melakukan sesuatu dalam situasi seperti ini. Andaikan situasinya bisa dikategorikan, bisa dikendalikan, ada perwakilan-perwakilannya, barangkali kita agak lebih mudah untuk bisa menerima perwakilan-perwakilan para pendemo. Tetapi memang rekomendasi-rekomendasi tadi, anggota DPR pun itu juga terkena himbauan WFH itu. Oke, saya ingin tanggapan dari Mbak Bivitri. Mbak Bivitri, dengan situasi yang terjadi saat ini, sekarang tuntutannya sudah bukan hanya ke DPR, meluas begitu ke pemerintah juga, ke kepolisian juga begitu. Anda melihat apakah sudah ada titik temunya? Kalau kita melihat hari ini ada satu hasil bahwa Ahmad Sahroni dimutasi dari Wakil Ketua Komisi 3 DPR menjadi anggota Komisi 1. Ini sudah menunjukkan sebuah hasil yang diinginkan masyarakat atau sebenarnya masih jauh? Masih jauh menurut saya, Mbak. Jadi tadi saya jadi memikirkan ya, kira-kira apa lagi? Karena tentu saja tidak ada yang menginginkan apa yang terjadi 98 itu terjadi lagi ya. Jadi misalnya begini, saya kira perlu ada semacam pengumuman begitu. Kalau zaman dulu kan kita biasanya mengumumkannya hanya TVRI begitu ya. Tapi kan sekarang ini banyak medianya, misalnya saja melalui media sosialnya DPR misalnya ya. DPR itu kan lembaga legislatif, artinya dia juga bahkan bisa menjangkau kepolisian. Mungkin perlu dibuat semacam pengumuman, katakanlah satu, kami berjanji akan mengevaluasi semua tunjangan yang sudah diputuskan untuk kami dan juga mengevaluasi supaya kerja kami makin maksimal dan mencegah jangan sampai ada lagi kenaikan tunjangan yang beraroma konflik kepentingan. Maksudnya tuh jadi nggak boleh DPR yang periode ini memutuskan untuk periode ini juga. Itu di negara lain biasanya memang begitu, nggak boleh periode yang sekarang menentukan untuk dirinya sendiri. Kedua, misalnya diumumkan juga, kami juga akan segera mengevaluasi kewenangan kepolisian dan penggunaan kekerasan dan brutalitas kepolisian dalam menangani demonstrasi
terutama untuk di masa yang akan datang, tapi juga akan mengevaluasi apa yang telah terjadi kemarin. Ketiga, kalau Anda punya aspirasi, tadi kan dikatakan misalnya nggak ada pimpinannya nih. Memang begitu, karena ini organik, nggak ada yang organisir, spontan semua. Maka misalnya bisa saja pimpinan DPR bilang, oke, sampaikan aspirasi Anda, katakanlah melalui apa, sediakan kanalnya. Di Indonesia ini banyak sekali orang-orang yang jago IT, misalnya semacam crowdsourcing, supaya semua orang bisa menumpahkan aspirasinya di situ, tapi kemudian harus ada follow up. Jadi sifatnya action. Saya kira hanya dengan cara seperti itulah, paling tidak massa itu bisa sedikit mendengar. Kalau sekarang cuma, mohon maaf, berbaju hitam gitu ya, massa di luar mana peduli dengan hal seperti itu. Jadi saya mendorong nih, supaya para pimpinan lembaga yang terkait mengumumkan hal-hal yang sifatnya action. Kita mau melakukan apa, silakan ukur dalam 3 bulan, targetnya adalah seperti ini. Silakan Anda datang lagi ke sini, demonstrasi lagi kalau target ini tidak tercapai. Jadi pemerintahan kita, negara kita juga mulai terbiasa dengan memberikan action plan yang konkret. Jadi bukan cuma pakai istilahnya Pak Prabowo, omon-omon gitu ya. Yang itu saya kira dengan eskalasi massa yang seperti ini, sudah sangat sulit untuk bisa meredamnya, begitu Mbak. Baik, tanggapan dari Pak Sarmuji. Pak Sarmuji, tadi ada dorongan dari Mbak Bivitri memberikan action plan yang jelas begitu, bisa memanfaatkan sosial media DPR juga. Tadi langsung saya cek ya, sosial media DPR ini terakhir 53 menit yang lalu baru saja mengupload kata-kata atau konten turut berduka cita kepada meninggalnya Afan Kurniawan. Baru itu saja dan juga semuanya masih dalam nada meminta maaf begitu. Bagaimana ini? Apakah bisa dibuat action plan yang benar-benar bisa dipegang janjinya oleh masyarakat? Saya pikir bisa. Yang sampaikan Mbak Bivitri mungkin ini semua dengar dan nanti juga akan kita sampaikan kepada pimpinan, pada konsultasi-konsultasi di pimpinan. Tapi sesuatu sudah kita lakukan sebenarnya. Kemarin sudah diumumkan oleh pimpinan DPR tentang tunjangan perumahan yang sudah dihentikan. Terakhir bulan Oktober ini dan November sudah tidak ada lagi tunjangan perumahan, dan itu apa yang diberikan sekarang itu berlaku 5 tahun, tidak lagi tiap bulan dapat, tetapi sudah berlaku secara otomatis 5 tahun. Jadi kalau dilihat dari situ sebenarnya sudah ada satu langkah. Itu artinya kita sudah mulai membuka diri untuk meninjau fasilitas-fasilitas yang mungkin diberikan pada anggota DPR. Tetapi fraksi Partai Golkar, saya tegaskan, kita siap seandainya ada evaluasi, ada revisi terhadap tunjangan-tunjangan yang saat ini diberikan pada anggota. Dan sekaligus juga ini secara terbuka, kami ingin sampaikan pada seluruh fraksi anggota DPR, fraksi DPR RI Partai Golkar, di semua tingkatan, bukan hanya di DPR RI, untuk melakukan refleksi, sekaligus juga dalam segala hal harus mengukur kepatutan diri. Kepatutan dalam bersikap, kepatutan dalam tampilan, kepatutan dalam perilaku, dan tentu saja kita menginginkan kinerja yang lebih baik ke depan. Kinerja yang lebih baik ke depan menjadi kata kunci. Terakhir mungkin saya ingin ke Mbak Bivitri lagi. Mbak Bivitri, ini masih terkait dengan demo hari ini, tapi mungkin di luar DPR begitu. Saya ingin bertanya mengenai tuntutan masyarakat kepada pihak kepolisian. Banyak sekali yang menggaungkan di luar sana menuntut Kapolri untuk mundur. Menurut Anda perlukah sampai sejauh itu? Di banyak negara dalam situasi seperti ini, itulah yang akan dilakukan oleh pejabatnya. Karena bukan hanya dari satu kejadian ya, tapi juga kejadian yang mengikutinya, yaitu pada hari ini kita sendiri lihat, tadi saya lihat ada beberapa video Kapolda mencoba berbicara, tapi langsung ditanggapi oleh massa, kemudian beberapa polsek juga sudah dibakar. Tadi yang di Kuitang itu juga ya Gegana kalau saya tidak salah. Artinya memang sudah tak terkendali, dan di titik ini saya kira akan sangat bijaksana juga kalau memang polisi sudah tidak lagi menggunakan brutalitasnya yang dari kemarin dipertunjukkan. Nah, pimpinan artinya juga akan sangat wajar bila ia mengundurkan diri, yang barangkali juga akan meredakan amuk massa yang sekarang ini tengah terjadi. Itu wajar sekali untuk mengundurkan diri, dan saya kira akan menjadi presiden yang baik ketika ada suatu masalah yang tidak dapat diselesaikan, pejabat yang bersangkutan memang mestinya mundur. Oke.
Kita akan menunggu seperti apa langkah-langkah yang akan diambil oleh pemerintah, baik itu dari lembaga eksekutif maupun legislatif. Kita akan menunggu action plan dan juga janji-janji yang bisa masyarakat pegang. Terima kasih telah bergabung bersama kami Mbak Bivitri Susanti dan juga Pak Sarmuji. Selamat malam, sehat selalu. Terima kasih.